di rumah sakit Omni Pulau Mas, posisinya waktu itu pas dicek trombosit di dunia kedokteran saya sudah dianggap meninggal. Jadi trombosit saya punya 1 gitu loh. Minta untuk apa? Untuk 1 kali lagi supaya saya diberikan hidayah supaya saya masuk Muslim. Kalau bisa nih untuk kotamannya jangan mengandalkan 1 kali seminggu. Karena kuncinya ada di situ. Jadi di Indonesia ini presiden saat ini kan Joko Widodo, ya kan? Ini Mas Aldo namanya menarik nih. Aldo Widodo Hutagalung. Joko Widodo dipanggil Jokowi. Kalau Aldo Widodo boleh dipanggil Aldowi dong ya? Boleh aja, terserah, gak apa-apa. Oke nih, ini biasanya kalau marga Hutagalung itu yang tinggal di daerah mana tuh di Sumatera itu? Adanya di daerah Tapanuli rata-rata. Tapanuli, Tapsel? Iya. Tapanuli. Tapanulinya? Tapanuli, ya. Oh gitu. Memang saya jadi ingat, saya punya dosen di kampus namanya Togu Hutagalung, dia dosen matek. Itu marga sama berarti kurang lebih mereka dari Tapanuli itu? Iya, Tapanuli. Jadi di Tapanuli itu ada kampung misalnya Tarutung, Sibolga, Balige, kayak gitu-gitu. Mulai dari Siantar ke sana, Siantar, Danau Toba kayak gitu-gitu. Oh oke. Jadi ini memang asli Sumatera Utara ya? Iya, jadi saya ada campuran Sumatera Utara sama Surabaya. Surabaya, tapi soalnya Sumatera Utara nggak terlalu kental nih, nggak terlalu kelihatan, lebih kental ke Jawanya. Iya, nih. karena muka saya tuh mirip dengan ibu saya dan kakek saya dari ibu, gitu loh. Mukanya mirip dengan ibu dan kakek dari ibu. Dari ibu. Oh iya, karena ibu lari ke atas, si kakek dari ibu ya. Iya. Iya. Nah, ini kan menarik nih. Iya. Bang Aldo ini mualaf tahun berapa? Saya mualaf di Masjid Agung Sunda Kelapa pada bulan April 2011. 2011. Ini nggak jauh beda dengan tamu kita episode sebelumnya nih. Iya. Lagi-lagi 2011. Iya. Nah, tapi kalau di 2011 itu bertekian, di 2011 mualaf. Iya. Gimana ceritanya tuh? Jadi terjadinya waktu itu di tahun 2007. Jadi gini ceritanya, waktu itu saya suka dengan seseorang waktu zaman kuliah. Jadi saya kan lulusan Trisakti, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Marketing. Oke. Nah, waktu itu saya suka dengan seseorang. Hanya ya memang seorang itu sudah meninggalkan saya. Jadi ya saya memang masih agak trauma sampai sekarang gitu. Jadi waktu itu saya bertemu berdiskusi dengan kakak ipar saya. Jadi waktu itu kakak saya udah menikah. Kakak ipar saya orang Sukabumi yang namanya Dani waktu itu. Mas Dani, ini wirid apa sih yang bisa menaklukkan seorang wanita gitu loh awalnya. Padahal waktu itu masih Kristen. Iya. Baca surat Yusuf. Jadi saya baca surat Yusuf beribu-ribu kali. Waktu itu memang badan sempat panas ya, karena mungkin saya merasa beradu itu di dalam situ. Nah, setahun berikutnya setelah saya membaca itu, saya dapat peringatan dari Allah. Saya tuh pernah sakit DBD. Oke, 2008 berarti ini 2007. 2007. Waktu itu saya sakit DBD dan waktu itu mulai sakit DBD itu hari Minggu dan saya baru masuk rumah sakit itu seminggu berikutnya. Baru seminggu berikutnya saya sakit. Masuk rumah sakit rawatnya. Nah, pada saat hari keempat saya ngerasa kayaknya ada sesuatu, maksudnya gini. Orang kan kalau udah namanya DBD tuh kalau udah mimisan parah, itu kan namanya kan udah 50-50 ya. Betul, saya minta gitu karena naik turun saya minta sama Allah, berilah. Minta sama Allah waktu itu masih Kristen. Kristen, iya. Taruh masih Kristen ngamalin surat Yusuf. Iya. Kok bisa gitu? Iya, itu dia. Gitu. Karena memang dari keluarga ibu memang semua Muslim semua. Oke. Iya. Oke, lanjut berarti tapi minta sama Allah gitu ya? Iya, minta sama Allah berikan saya kesempatan supaya saya bisa jadi sebagai seorang Muslim gitu loh. Gitu. Lanjut. Saya sempat dirawat waktu itu di rumah sakit Omni Pulau Mas. Posisinya waktu itu pas dicek trombosit di dunia kedokteran saya sudah dianggap meninggal. Jadi trombosit saya punya 1 gitu loh. Berapa trombosit? 1. Masya Allah. Memang saya masih bisa jalan tapi jalannya itu memang kayak orang sempoyangan, jadi ya goyang gitu loh. 1 saya bilang. 1 ya? 1 hanya saya bilang no dokter boleh ngomong begitu 1, tapi saya bilang saya masih merasa saya masih bisa hidup, saya bilang langsung. Ya disitulah proyek dari 2007 saya belajar, tapi alhamdulillah sih
sebelum saya masuk muslim saya ngikutin. Jadi kalau ke mall atau ke pasar selain pada saat orang sholat saya ngikutin. Hanya saya waktu itu belum tahu bacanya. Tapi yang sudah saya apalin sih Al-Fatihah yang sudah saya pegang dulu. Gitu ya. Cara berwudu itu semua saya ikutin orang ikutin semua. Aja gitu ya. Ikutin itu semua. Itu mulai ngikutin ibadahnya walaupun ikut geraknya aja, kan berarti sudah ada ketertarikan. Sebenarnya ketertarikan itu muncul kapan? Apakah kemarin ketika ditinggalkan oleh kekasih lalu mengamalkan surat Yusuf atau sebelumnya sudah pernah ada ketertarikan juga? Saya juga? mulai mengikuti itu tahun 2010. Begitu saya tidak makan, namanya kan di muslim itu tidak boleh makan, namanya puasa. Makan babi ya. Jadi 1 tahun setelah saya nggak makan babi baru saya mulai mengikuti sholat itu. Tapi kalau ketertarikan sama Islam itu sendiri? Ya mulai 2000 setelah 2007 ke atas. Oh setelah kejadian itu ya? Iya. Dan waktu itu memang posisi saya sampai masih kuliah dan waktu saya sadar juga saya belum selesai kuliah. Oke. Saya masih belum selesai kuliah dan waktu itu saya juga belum kerja gitu loh posisinya. Ya tapi itulah pada saat saya mualaf memang luar biasa lah ya, luar biasa cobaannya itu dari semua. Dan waktu itu pada saat saya ke Masjid Sunda Kelapa tuh yang membawa saya itu ya ibu saya. Tapi ibu waktu itu sudah muslim juga ya, cuman beda dengan bapak ya. Iya. Oke, jadi masa kecil Bang Aldo ini dekat dengan dan ikut agama bapak. Iya. Sampai 2007 masih kuliah di Trisakti, ditinggal kekasih, kecewa, nanya kakak ipar, apa sih wiridan, ngamalin surat Yusuf. Iya. Dari surat Yusuf itu akhirnya malah ketertarikan ke Islam yang lebih kuat. Iya. Oh, ini menarik juga dan masuk rumah sakit itu DBD trombosit 1 ya. 1 sama aja nggak ada itu. Iya. 20.000 aja orang udah 30.000, 40.000 udah goyang. Satu punya makanya. Berapa lama waktu itu dirawat? Hanya 4 hari. 4 hari. Berarti seminggu di rumah, 4 hari di rawat. Iya. Terus balik. Terus trombosit dari 1 pas sempat. Waktu itu di sama keluarga itu suruh minum angkak. Jadi cepat naiknya. Jadi terakhir tuh sempat 70.000 atau 80.000 trombosit langsung naik gitu. Memang ya pahit tapi ya udah minum aja. Minum apa tadi? Angkak. Iya. Angkak itu apa ya? Ada yang tahu nggak angkak? Ani juga baru dengar juga nih, menarik juga. Jadi kayak jus jambu tapi pahit sekali. Biasanya kan orang taunya jus jambu gitu kan. Iya, angkak namanya. Ada di daun-daunan yang di itu nanti tumbuk. Jadinya pahit rasanya. Hampir kayak pare malah pahitnya. Melebih-lebihin pare. Iya. Kalau pare enak deket-deket sama somai. Iya. Ini angkak deket-deketnya sama DBD. Iya. Begitulah Kang Idan. Iya gitu. Ini menarik nih. Iya. Untung tadi gak kita gali di awal nih, keluarnya di sini. Iya. Tapi akhirnya datang gak tuh cewek itu setelah surat Yusuf? Jadi dia tahun 2010 dia menikah dan dia sekarang tinggal di Bengkulu gitu loh. Di Bengkulu, 2010. Iya. Nah 2010 itulah mulai tidak makan babi. Iya. Terus ngikutin ibadahnya orang Islam walaupun gak ngerti bacaan hanya Al-Fatihah. Iya. Itu udah 5 waktu belum waktu itu? Alhamdulillah udah. Tapi belum syahadat? Belum. Apa yang membuat akhirnya Bang Aldo ini syahadat? Ya itulah karena saya tertarik. Jadi waktu itu saya ingat banget saya punya saudara juga, kalau kamu memang mau benar-benar ini efektif ya kamu harus syahadat di Islam. Jadi percuma maksudnya kamu sholat tapi kamu masih non muslim gitu loh. Gitu. Itu membuat saya juga sempat beradu itu. Di batin beradu juga nih. Benar nih agama Islam kan gitu kan? Iya. Soalnya kan agamanya sesuatu yang prinsip nih. Pilihan hidup kita gitu kan. Dimana kalau kita ya mohon maaf, kalau kita salah pilih pun kita ada konsekuensi di belakangnya seperti itu. Nah itu bagaimana gejolak batin sebelum akhirnya melakukan syahadat? Ya luar biasa ya. Tapi alhamdulillah ya memang Allah ngasih hidayah untuk supaya saya bisa memeluk agama Islam. Gitu ya. Iya. Dan itu doa ketika sakit. Iya. Yang DB itu kan. Kasih apa tadi doanya? Minta Allah untuk apa? Untuk 1 kali lagi supaya saya diberikan hidayah supaya saya masuk muslim. 1 kali lagi kesempatan untuk hidup supaya bisa diberikan mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim. Iya. Masya Allah. Dan itu waktu itu saat mengucapkan tuh penuh keyakinan tuh ya. Insya Allah saya yakin penuh walaupun keyakinan. Secara medis dokter bilang trombosit 1. Iya. Gitu ya. Iya.
Ini kasus menarik nih kromosit 1. Tapi jangan diulang lagi. Enggak, insya Allah enggak. Gitu. Apa gejolak batin yang Pak begitu besar tuh sebelum memutuskan untuk syahadat? Apa sih yang menjadi, apakah ada pertanyaan besar, apakah masih ada keraguan-keraguan entah terhadap agama yang lama atau mungkin ada kekhawatiran terhadap keluarga atau rekan segala macam? Apa tuh yang terjadi waktu itu? Jadi setelah itu saya mulai mempelajari buku Islam, tapi di situ saya ingat banget sampai saya bersyahadat tuh saya sempat zikir ini. Jadi kan kita punya Asmaul Husna tuh. Jadi saya wiritin aja tuh semua. Dari yang nomor 1 sampai 99. Diwiritin apa sih efeknya gitu loh. Ada yang mungkin makanya apa sih efeknya dari itu semua kan, karena ada yang kayak seperti ya Latif ya pelembut yang lain-lain itu udah saya itu ikutnya saya. Itu tanpa bimbingan sendiri aja ya? Tanpa bimbingan, tapi masalahnya itu beradu terus karena saya kan belum bersahadat waktu itu. Oke. Orang tua ngelarang gak tuh khususnya bapak? Nah, pada saat ibu saya mengantar saya, waktu itu ibu saya dan bapak saya sudah dalam posisi bercerai. Oh, oke. Karena gini, ibu saya bercerai karena ibu saya kembali lagi ke Islam. Posisi saya mulai kuliah. Iya. Oh, oke. Iya. Jadi maksudnya relatif udah bebas mandiri secara iya. Tapi ngomong-ngomong lu aktif juga nggak di gereja? Saya pernah, jadi gini, di gereja memang saya sempat aktif, waktu itu di pemuda juga, dan saya juga menjalani proses namanya katekisasi. Jadi syarat kita supaya bisa ikut namanya perjamuan kudus itu makan roti dan minum anggur itu memang katekisasi selama setahun, tapi saya nggak nyaman. Jadi saya ke gereja itu paling malah ujung-ujungnya jadinya apa ya? Ujung-ujungnya jadinya nafsu. Lihat orang-orang seperti perempuan yang pakainya seksi begitu. Gereja gitu ya. Jadi males aja gitu loh. Oh, ujung-ujungnya nanti malah kemana-mana gitu loh jadi pemikirannya gitu loh. Gitu. Jadi ya kadang jadi sebenarnya dengan ikatan dengan teman-teman di gereja waktu itu juga nggak terlalu kuat. Nggak terlalu kuat. Jadi relatif ketika memutuskan untuk syahadat dari orang tua, lingkungan teman tidak ada hambatan berarti. Nggak ada hambatan. Tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, masih ingat gak syahadat itu? Ingat saya waktu itu tanggal 27 April 2011. 27 April 2011. Oke, terus Bang Aldo udah sempat info berapa bulan setelah itu ber-TKN. Saya mulai ber-TKN itu sebenarnya bulan Januari 2014. Berapa tahun ya setelah 3 tahun 3 tahun setelah itu, 3 tahun kurang lah. Gimana cerita itu? Nah ceritanya gini, karena waktu itu ya saya jujur ya, saya juga dulu waktu di Kristen juga sempat jadi orang berada ya namanya menikmati itu. Jadi saya pernah ngontrak di daerah Pondok Pinang. Itu mulai dari 2010 sampai 2015 berkontrak. Nah pada saat memang saya jujur waktu 2011 itu memang awal saya belajar sholat semua ngikutin orang gimana nyampe tahlil itu semua itu memang di Masjid Nurul Yakin Bintaro yang sekarang jadi pusat TKN di Jakarta Selatan. Nah itu. Nah, tiba-tiba ada seseorang nih yang namanya Pak Haji Sikri yang sekarang jadi pemangku manapib Masjid Nurul Yakin. Nah, awalnya dia masuk duluan nih. Dia masuk, kita belum ngerti apa-apa. Saya hanya merhatikan ini orang sikir apa sih sebenarnya. Gode-gode gini. Nah, awalnya Pak Haji Sikri ini yang saya menganggap udah seperti abang saya sendiri ya. Saya menganggap udah seperti saudara sendiri, saya menganggap dia masukin dulu ke pengurus nih, jeduk. Dia bawa dulu ke Suralaya. Saya belum ikut waktu itu. Itu 2000 berapa sih? 2013 akhir. 2013 ya akhir ya. Nah pas 2013 mereka kan mulai zikir nih. Saya ikut lah. Apa sih rasanya la ilaha illallah? Ikutin dari situ. Ya udah ikutin. Saya ngikutin selama sekitar 2 bulan gitu. Tiba-tiba saya ditawarkan oleh Pak Zikri. Mas Aldo ya mau ikut ke Suralaya nggak, ke Talkin di sana. Saya nanya kan orang sekitar situ, emang Talkin di mana? Katanya kalau Talkin itu katanya direndam di dalam air katanya. Waduh, dia bilang. Astagfirullahaladzim. Ini emang benar. Tiba-tiba saya kan memang saya selalu dekat sama Pak Zikri itu. Pak Zikri dia bilang itu Talkin di apa? Diajar belajar. Ya udah. Akhirnya saya mulai dibawa pertama kali itu Talkin Siki pertama bersama Kiai Sandisi itu bulan Januari 2014. Dan alhamdulillahnya setelah itu manakib perdana awal di Masjid Nurul Yakin, disitulah terbukanya awal yang di Pondok Pinang 2014 Februari. Alhamdulillah waktu itu pas wakil Talkin pertama kali Kiai Wafiuddin. Nah itu awalnya saya ikut manakib pertama kali di situ. Jadi
bener-bener keseret nih ya. Keseret di situ. Keseret. Ini kalau istilah Kiai kan ada terseret, terhanyut arus hidayah, terseret ke tempat yang tepat. Iya. Gitu kan. Jadi kita harus berterima kasih dengan kekasih yang dulu tuh. Iya. Tapi jangan sampai terlalu berkepanjangan juga dong ini. Nih nonton ini banyak nih. Ayo. Iya. Jangan deket sama Anies sama Ali. Gitu. Oke, nah jadi 2014 itu pertama kali talqin zikir dengan Pak Kiai Sandisi. Iya. Itu di Suryalaya. Iya. Apakah itu juga pertama kali Bang Aldo pertama kali menginjakkan kaki di pondok pesantren? Benar. Pertama kali waktu itu namanya belajar namanya mandi tobat ya di situ pertama kali. Jadi di situ. Ya? Iya. Apa yang diingat waktu pertama kali ke Suryalaya, Bang Aldo? Saya jadi ingat waktu itu Pak Kiai Sandisi bahwa kita zikir la ilaha illallah tuh tujuan utamanya Allah. Maksudnya jangan tujuan kita yang lain gitu loh. Kan ada orang yang berzikir tuh tujuannya untuk mencari kekayaan dan yang mencari yang lain. Pokoknya tujuannya sama Allah. Nah setelah itulah mulai saya berzikir ngikutin. Awalnya memang saya baca buku. Saya awalnya baca buku fair. Saya baca buku. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit udah mulai hafal. Tapi alhamdulillahnya ya memang Kotaman saya belum hafal. Jadi saya kalau udah Kotaman ya udah buka aja handphone yang ada di TK News itu kan saya simpen data. Ini saya bilang. Jadi alhamdulillah setiap Kotaman itu alhamdulillah istiqomah saya ialah habis subuh sama sehabis maghrib gitu loh. Dan zikir Kotaman. Habis itu kan salat sunat Isra, istiadat sama istiqoroh itu saya tiap hari. Terus sama setiap maghrib karena masjid ini umum kan nggak mungkin kalau Isya ya udah saya seperti ngikutin cara Abah aja ya udah Kotamannya udah 2 kali gitu loh. Tapi ada beberapa hari kalau pas saya lagi bisa nih di asar di waktu Senin Kemis dan Kamis di situ biasanya. Ini kalau gini gue salah manggilnya Bang Aldo nih Ustadz Aldo. Jangan ini. Bang Aldo aja. Ini riadohnya pagi-pagi lengkap 3i. Gitu. Israq, istiadah sama istiqoroh. Jadi Bang Aldo ketika masuk Islam itu kan tidak ada hambatan yang berarti. Iya. Ketika bertarekat pun tidak ada hambatan berarti gitu. Nah, pasca talqin zikir itu kan talqin zikirnya itu juga kan 2014 Pangersabah sudah nggak ada. Iya. Sepengetahuan saya, Bang Aldo nih kalau manakib di sini udah nggak pernah absen. Iya. Malam Jumat juga gitu kan. Karena saya bertanya, kalau saya kan tahun 99, maksudnya masih sempat berjumpa beliau ya. Iya. Ini Bang Aldo kan ibarat kata, mohon maaf, dari non Muslim, ya kan, ibarat kata ngapalinnya juga belajar baca Qurannya segala macam. Tapi akhirnya bisa 2014 talqin zikir, terus sampai begitu yakin dengan amalnya zikir ini tuh apa sih yang bisa di-share? Apakah pernah mengalami sesuatu kejadian atau mungkin gimana? Jadi cerita gini, waktu saya talqin zikir pada bulan Januari 2014, alhamdulillah almarhum ibu saya itu talqin zikir itu bulan Juli 2014. Berarti duluan Bang Aldo? Belum nggak salah. Nah pada saat itu ibu saya memang ada gejala sakit lah, cancer ya, dan itu bertahan setahun setelah dia talqin zikir. Jadi gini. Jadi ceritanya ibu saya pengen tertarik gitu loh dengan talqin. Jadi saya bawa. Jadi itu, tapi kalau nggak salah waktu itu pas talqinnya di Masjid Nurul Yakin, ibu saya waktu itu Kiai Sandisi juga. Oh. Ketemu juga dengan Kiai Sandisi waktu itu. Ceritanya kalau nggak salah habis puasa 2014. Oke. Habis puasa, habis Ramadan. Dan alhamdulillah setelah itu ibu saya tiba-tiba saya nggak ada angin nggak ada apa, jadi dia tertutup total. Jadi dia berhijab semuanya. Setelah talqin ya memang ini ya saya harus mengulang masa lalu ya ceritanya. Jadi talqin zikir, malah dia lebih kuat dari saya pengamalannya gitu loh. Hariannya pengamalan saya, dan ingat banget waktu itu dia sempat dia memang waktu itu kena kanker payudara ya, karena saya harus buka ya. Jadi meninggalnya tuh, jadi gini, ibu saya tuh meninggal 24 Juli 2015, sedangkan saya ulang tahun 2 Agustus, dan itu 1 tahun setelah saya sakit sih, memang itu cobaan saya dari Allah luar biasa itu, benar-benar dinolkan semua. Jadi pada saat ibu saya meninggal di hari Jumat, saya mau sholat subuh nih, saya bilang saya mau sholat, udah di rumah sakit nih, saya sholat subuh di mana?
saya sholat subuhnya di kamar, nggak boleh katanya. Ibu saya ngotot nggak boleh. Kamu harus di masjid. Selesai pas saya 165 itu waktu itu ya saya udah sempet doa itu, saya tiba-tiba kakak saya nelfon, ibu saya dalam kondisi kritis. Tapi alhamdulillah waktu itu masih sempet lihat saya sih, tapi kalau saya kritis saya hanya membisikkan kata la ilaha illallah. Jadi dari kata la ilaha illallah itu ya dia mengikuti gitu loh. Dan alhamdulillahnya meninggal pas hari Jumat, jadi saya kan sampai kuburannya itu kan bawa jenazahnya ya. Itulah namanya TKN ya. Jujur ya jenazahnya. Jenazahnya itu gak berat Mas. Itu hanya ya seperti kayak kita bawa boneka. Kayak bawa kapas gitu. Bawa kapas, boneka luar biasa. Jadi ya itulah makanya saya sangat yakin di TKN itu setelah saya ikut TKN itulah. Dan akhirnya Mas Aldo ini bisa mendampingi ibu sampai akhirnya dengan memberikan kalimat thayyibah itu ya. Tiga kali mengikuti ya. Iya. Itu yang mahal tuh. Iya, jadi saat ibu saya udah nggak bisa zikirnya waktu itu kan karena memang cancer kemarin, saya bilang udah perkuat zikir Kopi. Zikir kofinya saja karena udah nggak memungkinkan gitu loh. Makanya itulah. Itu ya kisah yang membuat saya sedih ya. Nah setelah itu terjadi saya pindah nih ke Rawamangun. Memang dari awal kecil saya lahir juga saya ada di sekitar daerah itu. Saya nggak nyangka kalau memang pusat TK di Jakarta ini ada di sini. Rawamangun. Di Rawamangun itu. Padahal besar di daerah sini juga gitu, besar daerah sini juga nggak nyangka gitu ya. Tiba-tiba Rawamangun ya saya tahu begitu tahu setiap minggu kedua ada dan pertama dan disitulah saya masuk mulai 2016. 2016 masuk ya. Iya. Masya Allah 2016 berarti kalau selain di Rawamangun di mana lagi biasanya Bang Saya Aldon? setiap minggu pertama saya ada di Nurul Yakin. Di Nurul Yakin. Kalau di ini Jakarta Pusat Jakarta Pusat gitu, alhamdulillah dalam 3 bulan terakhir dan alhamdulillahnya 3 bulan terakhir saya manakuf sudah tembus sampai 11 kali dalam sebulan dan ya kemarin seminggu yang lalu tiba-tiba Kang Isman ini nawarin saya, Bang Aldo ada donatur nih mau nawarin apa? Ada donatur nih tiba-tiba ada donatur apa nih? Ada yang ikut itu Rahman ya Ziarah Wali Songo. Ya udah alhamdulillah ya saya ikut deh insyaallah. Berarti kemarin ya? Ya baru kemarin. Makanya saya juga enggak nyangka memang saya punya ngebatin nama Ababah. Saya udah nembus nih 11-12 kali. Tapi kayaknya saya masih kurang nih manakib satu lagi nih. Yang genep 12 ya udah ke pusat. Saya bilang tuh ya udah bisa ke pusat. Jadi ya saya maaf apa ini kesempurnaannya memang harus di pusat. Jadi dari pusat saya udah main di Jakarta Pusat, saya udah main di Jakarta Barat juga ya udah. Bela-belain di Jakarta Pusat kadang-kadang selesai pun sampai rumah bisa 1:30 jam 1 ya. Udah saya bela-belain gitu loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah gak ada capeknya Pak. Gitu ya. Kang Idan. Iya betul. Ini menarik loh sebenarnya kan ngapain sih orang capek-capek ya maksudnya pergi ke suatu tempat. Cuma dengerin begitu doang, makan pulang malam lagi. Kan kalau orang lihat jadi jadwal saya padat tuh dia malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Itu padat di pusat. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Kadang-kadang dalam sehari itu bisa 2. Paginya nanti habis maghrib ada lagi kayak begitu. Pagi sampai zuhur tadi emang coba gitu. Mengistimewakan itu ya. Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Iya. Sama malam Jumat di sini dah. Iya, betul. Gua kalau malam Minggu nonton bola. Orang kan pacaran ya. Saya kagak. Itu yang membuat saya sibuk sendiri akhirnya dengan manakib gitu loh. Iya, bagus lah. Lebih saya nonton bola, kalah lagi bola. Jagoan gue. Gak apa-apa Kang Gindan. Masya Allah. Jadi malu nih kita. Enggak. Sama-sama Kang Gindan. Nah, jadi kalau masih ingat gak, ke Surabaya itu sudah berapa kali? Saya mulai kuliah saya 2014. Terakhir saya Terakhir 2018 saya ke sana. 2018 ya. Makanya jaraknya sekitar 4 tahun ini. Iya, 2014, 2018, 2022 ya. Mudah-mudahan ke depannya enggak usah nunggu 4 tahun lagi nih, mudah-mudahan ya. Amin. Bisa ini gitu. Iya. Nah, Bang Aldo 2011 mualaf, 2014 talqin zikir ini kan udah cukup panjang nih, 2014 sampai 2022 ini gitu kan. Pernah nggak mengalami tadi kan kasus untuk mendampingi almarhumah ibu ya, yang blessing banget itu, begitu talqin langsung berhijab, nggak lama juga akhirnya setelah itu setahun beliau wafat bisa didampingi. Nah, tapi kalau pengalaman pribadi yang membuat Bang Aldo ini juga yakin dengan pangarsa Abah, jadi kan gini, kadang-kadang gini, TKN kayak kemarin tuh apa namanya tamu kita tuh Ustadz Rojak
dikit-dikit abah gitu kan. Itu pada bingung, kenapa sih orang tinggi dikit-dikit abah gitu kan. Ada gak itu, Aldo? Jadi saya pernah mimpi, saya gak tahu ya siapa, saya gak bisa susah dalam hal ini siapa, kayaknya ada sesuatu orang yang ingin menyerang saya di dalam mimpi itu. Tiba-tiba saya hanya mengucapkan di dalam mimpi itu ya, mungkin setelah saya sadar saya mengucapkan kata la ilaha illallah, tiba-tiba seperti ada kiriman. Dan la ilaha illallah itu suatu cahaya yang sangat besar, itu dihantam. Jadi memang la ilaha illallah ini memang menurut saya gak main-main, itu suatu ada cahaya yang menghantam balik gitu loh. Gitu loh. Ya. Yang membuat saya merinding gitu. Jadi hantaman la ilaha illallah luar biasa. Itu yang membuat saya makin yakin ya, bahwa la ilaha illallah ini memang gak bisa diajak main-main gitu loh. Masya Allah. Iya. La ilaha illallah tidak bisa. Makanya kalau ada orang yang masih, mohon maaf, nyinyirin, gerecokin orang teken, nggak masih la ilaha illallah begini. Iya, jadi kalau memang masih ada orang yang bertekian la ilaha, udah sering berzikir la ilaha illallah tapi masih dibiarkan sama orang munafik, percuma dia berzikir, apa gunanya dia berzikir la ilaha illallah gitu loh akhirnya. Dan kan dengan la ilaha illallah kan kita, karena saya dengan kata Kiai Wafin, kita menolkan semua. Betul. Sifat kita harus kita rubah semua gitu. Betul. Seperti trombosit itu makin ke 0. Iya, makin ke ahad iya, kan? Bener. Betul, itu mungkin. Tapi gue masih kepikiran ini trombosit 1 bener-bener ajaib nih kalau bagi gue ini. Trombosit 1, Masya Allah. Ya Allah masih ngasih kesempatan. Enggak, itu bener loh. Iya. Blessing banget, cocok. Jadi kayak mudah-mudahan Allah kasih lagi. Kenapa Bang Murah? Mungkin ada nolnya tapi gak kelihatan. Nol kelihatan. Jadi berkata tuh udah tak terhingga lah. Iya, makanya. Gitu kan. Saya dulu pernah kena DB juga, cuman sampai berapa ya? Masih berapa, itu kan puluhan ribu. Iya. Itu udah lama, sudah gak enak banget. Saya satu, Pak. Satu ditunjuk itu hasil lab. Gitu. Iya. Pernah gak dokter sempat ngomong gak ada kejadian seperti ini gitu? Maksudnya? Kejadian seperti itu juga satu gitu atau? Gak pernah. Saya dianggap mati sama dokter malah. Gitu ya? Iya, dianggap mati. Pas dengar gitu gak ini? Saya jawab aja, dokter ngomong mati, Allah aja ngomong belum matiin saya segitu. Iya. Masya Allah. Tapi jujur ya, semenjak saya ketekian saya lihat, karena setelah saya ngurus ibu saya ngurus nenek saya, sampai saya ngurus om saya tuh saya lihat di ruang ICU. Kadang-kadang saya sedih lihat mereka di ruang ICU semua. Ya dulu kan napas semua dibantu dengan mesin. Saya bilang, ya Allah, apakah mereka ini sudah memang ada orang yang sudah sering berzikir la ilaha illallah. Jadi dari kata la ilaha illallah, lihat orang tuh kadang-kadang sedih. Apalagi sudah ICU, maksudnya semua tergantung dengan mesin hidupnya masalahnya. Betul. Itu yang membuat saya sedih kadang-kadang, ya Allah, mudah-mudahan orang ini bisa selamat gitu, bisa dikasih kesempatan gitu loh makanya. Masya Allah. Iya. Sebegitu berharganya kalimat tauhid itu ya. Kedua, memang saya punya pengalaman. Jadi ada beberapa kali kalau saya sholat nih, ya di beberapa masjid juga ada, kadang-kadang saya perhatiin. Pernah saya ketemu, jadi gini, saya lagi selesai sholat nih, habis selesai zikir, tiba-tiba kayak ada suatu bayangan putih yang kadang-kadang melesat di kiri kanan gitu. Saya nggak tahu siapa dia, saya nggak tahu sampai sekarang. Itu yang belum, ya saya juga nggak mau nyari hal-hal begitu. Biarkanlah, udahlah Bismillah aja lah. Saya nggak tahu apa itu memang godaan saya dari zikir la ilaha illallah. Saya nggak ngerti. Nanti kalau kita nyari, ngerinya makin ke samping. Iya, ke samping, iya. Lurus depan nih, makin ke samping dia lupa. Iya. Kita pikir akhirnya ke samping ini lurus ke depan, padahal ke samping makin jauh. Iya, bener, iya gitu makanya. Kan. Benar-benar nggak usah kita antep. Ada memang yang zikir dia ngelihat cahaya sekelap begini, ini kelapa gitu memang. Ya seperti Pak Kiai Sandisi sampaikan bahwa ketika zikir itu fokus hanya ke Allah yang dikejar. Gitu ya. Masya Allah. Bang Aldo berapa bersaudara ya? Saya anak yang paling kecil. Kakak saya tinggal di Depok. Ada cuma berdua? Dua bersaudara. Tapi kakak ini emang udah lama ikut ibu muslim ya? Iya, kakak ikut muslim. Oke. Masih ini gak dengan keluarga, kalau bapak masih ada ya? Masih ada. Masih ada. Di Jakarta juga ya? Di Jakarta juga. Gitu ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan pada akhirnya juga dapat hidayah mudah-mudahan. Amin. Bang Aldo. Iya. Satu nih Pak Bang Aldo, Bang Aldo melihat sosok pelanggar sahabat seperti apa? Saya merasa kalau lihat gambarnya ya, waktu itu lihat gambarnya itu seperti salah satu kiai besar yang mirip. Saya lupa nih. Mungkin apakah ada beberapa tuh yang melihatnya sebagai sosok seperti orang tua yang ngopenin bener gitu kan, kayak kalau kita jatuh
beliau yang ngebangunin. Sebelum kita terpreses terlalu jauh, beliau juga masih mengingatkan. Pernah nggak mengalami seperti gini? Sebelum kita terlalu jauh ke samping atau kita ada yang mencelakakan kita, nah beliau itu kan sebenarnya protect kita. Gitu. Jadi gini, setiap saya jadi gini, setelah saya nggak punya pasangan, saya mendekat dengan beberapa perempuan dan memang sempat pacaran juga ya. Kalau saya tiba-tiba pacaran dengan perempuan, tiba-tiba itu bawahnya zikir malas semua. Itu indikasi. Termasuk ke sini. Itu indikasi berarti ya. Saya malas. Tapi kalau saya lepas mereka semua, saya jadi ke sini, ketarik lagi. Oh, oke. Itu cobaan pertama. Itu yang akhirnya saya mulai aktif lagi nih semenjak pandemi. Habis itu saya sempat menghilang nih. Tiba-tiba muncul lagi kan. Setelah pandemi saya muncul lagi nih gitu loh. Itu. Iya, jadi itu bisa menjadi salah satu tolak ukur kalau kita berhubungan dengan seseorang, bisa seseorang, bisa pekerjaan. Kalau dalam proses perhubungan itu lebih mendekatkan kita kepada Allah, lebih bikin intensitas zikir kita makin kuat, berarti itu isyarat lanjut. Dan alhamdulillah Kang Idan, sekarang saya sebenarnya bukan punya calon sih, saya udah punya calon ini, hanya orang tuh memang belum tahu. Ya saya harus buka sedikit tebak Kang Idan ya, bahwa dia sebenarnya gak sehat, jadi dia kena ada masalah gula gula. Tapi saya bilang kamu nggak masalah, buat saya no problem kan, karena saya sebagai seorang TKN, saya melihat dari seorang tuh saya menilai dari hatinya, saya bukan melihat dari fisik. Memang dulu saya waktu muda saya menilai semua dari fisik. Masya Allah, tapi setelah saya bilang dari hati, dan alhamdulillahnya dia minta dibimbing nih, saya dibimbing. Ya udah, insya Allah ya kamu nikah dulu, nanti insya Allah saya akan bimbing. Kedua juga kemarin minggu lalu sempat ketemu sama saya. Ya udah saya kasih nih air manakib jeder. Udah kamu cuci muka aja dulu, cuci muka yang ini udah dibersihin aja. Tapi alhamdulillah dia katanya mukanya mulai enak, katanya mulai itu. Saya bilang ya insya Allah ya mudah-mudahan, apakah auranya kebuka saya dari air tekian itu saya ngerti. Ya udah pelan-pelan lah nanti saya gitu langsung. Ya mudah-mudahan kita doakan. Iya. Malah saya bilang kalau dia bisa bertikan, buat saya untuk kebimbingnya lebih gampang mungkin. Betul, memang. Iya. Betul, kalau lebih enak tuh kalau suami istri udah berTKN. Iya. Yang repot kalau suaminya TKN, istrinya anti. Wah. Iya makanya. Kucingan. Untung kemarin Ustaz Rojak karena dia tahu kegiatan saya, dia tahu kegiatan saya mulai dari malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, tahu dia kegiatan saya dari malam Jumat, tahu. Saya hanya pengajian apa, nanti kamu akan tahu sendiri setelah kamu sendiri nanti akan tahu sendiri. Masya Allah. Iya. Ya mungkin saya akan bawa sampai ke sini, insyaallah nanti mudah-mudahan. Memang gitu. Itu nanti kita punya anak, kita bawa untuk ber-TKN, dan alhamdulillah kan ibu sudah ya. Ibu sudah. Nanti keluarga kita yang lain segala macam. Masya Allah. Jadi Bang Aldo ini aktivitas ini kalau yang tadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin kan banyak ini manakib. Kalau yang lain malam itu lebih banyak aktivitas apa? Ya kerja lah Mas. Gitu ya. Kerja di salah satu karena pas Jumat pas weekend sih ya. Pas weekend ya. Tapi salut nih, weekend bisa ini istiqomah begitu. Ani masih sibuk nyari duit weekend. Padahal udah kerja, Allah. Malah gini nih, semenjak ini ya dulunya doyan ya, saya doyan jalan ke mall. Jadi sekarang nggak tahu ya lagi. Jadi males-malesan ke sana. Jadi terbawa sendiri. Dan alhamdulillahnya saya ikut Kotaman ini juga nggak di sini juga. Jadi setiap malam Sabtu saya ada di rumahnya Ustadz Ferry Junaidi. Oh iya. Jadi dia juga ngasih setiap pertanyaan. Nah, jadi kayaknya sepertinya saya juga ke bawah grup MLS, ke bawah sama Jakarta Pusat nih. Tapi di situ ya, di tempat manakib tuh kadang-kadang kita nggak. Di sinilah saya diajarkan oleh Abah, saya dapat pengalaman bahwa nggak semua tempat manakib tuh masjid semua bagus-bagus. Ada yang daerahnya seperti daerah Tanah Tinggi, Galur, yang saya semua mengandalkan map semua. Saya mengandalkan map Google untuk melakukan hal itu. Ada yang sendiri itu ya? Dan sendiri. Kadang-kadang kalau di sini kan saya naik Jaklingko, tapi kalau udah manakib lebih dari jam 10 malam atau jam, saya jalan nih 3 kilo. 2 kilo lah ke rumah, paling setengah jam. Nah di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat itu, Jakarta Pusat. Apalagi kalau udah, kan gak semuanya ada halte busway, jadi paling gak jalan 1,5 sampai 2 kilo untuk mencapai masjid itu. Nah ada memang di salah satu masjid, kalau gak salah di masjid Menara Imam itu di daerah Galur, tempatnya Ustadz Hasanuddin itu. Itu untuk mencapai masjid kita tuh harus menyeberangi, itu cobaan saya yang paling berat. Kita harus melewati suatu daerah yang mungkin daerah tuh memang kumuh sekali, dan harus nyeberangin kali yang besar.
untuk mencapai situ. Ada jembatannya nggak? Ada jembatan dan jembatan tuh kecil. Ya tapi ya bismillah aja, udah bismillah. Saya nanya di mana nih Masjid Nurul Imam? Oh sini Pak Aldo, apa di sini Pak? Oh ya udah di situ. Langsung saya belajar, oh berarti memang di tempat manakib tuh nggak semua yang bagus-bagus, jadi ada jalan-jalan yang nggak berliku-liku gitu. Ya saya jalanin, makanya saya nikmatin aja. Betul. Makanya saya jadi ingat kita pernah di TKN itu pernah nyuplik buku yang dikeluarkan oleh IAILM, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, perkataan pengasabah bahwa seorang sufi itu ada kadang bergelimang harta, kadang juga orang yang nggak benar-benar nggak punya, kadang ada di perkotaan, ada juga yang di pelosok terpencil, ada yang teknokrat, ada juga yang buruh-buruh segala macam. Jadi siapapun tuh berhak punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang sufi sepanjang kalimat la ilaha illallah itu kan. Dan ternyata Bang Aldo menarik juga nih, maksudnya sendirian memang berdasarkan Google Map dapat informasi mungkin dari grup MLS atau TK-nya, kita datang ke sana. Terus ada riadoh jalannya juga gitu kan. 2 kilo loh. 2 kilo bayangin dari Masjid Imam, dari halte busway tuh nanti pulang balik lagi ke halte busway gitu loh. Alhamdulillah kan busway punya sampai sekarang sampai jam 12 malam, makanya saya berani melakukan hal itu gitu loh. Gitu ya, Masya Allah. Itu apa sih yang membuat Bang Aldo tuh pengen menyambangi tempat-tempat manakib yang ada di masjid besar, ada di rumah, ada di tempat kumuh? Tujuannya saya ingin mengenal mereka dan silaturahim. Masya Allah. Ingin ngerasa manakibnya, menikmati. Jadi ya itulah mungkin Pangersa Abang ngasih hadiah saya. Kemarin saya bisa ke Suryalaya melalui perantara orang lain. Nah itu mungkin dari hasil saya muter kiri kanan selama 3 bulan terakhir. Saya mulai geber itu mulai dari puasa kemarin tuh. Jadi 3 bulan benar-benar gak putus sampai sekarang. Masya Allah, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Senin sampai Jumat. Jadi malam Jumat sampai malam Senin. Oke, malam Jumat ya. Di Al-Mubarak. Al-Mubarak biasanya kalau udah waktunya cocok ada gado-gado itu enak. Masya Allah. Bang Aldo, ada ini nggak? Ada kira-kira untuk ini kan semenjak Pangersa Abah wafat memang perkembangan TKN kan terus masif ya. Dan banyak juga orang yang memang belum mengambil talqin zikir itu memang tidak jumpa Pangersa Abah gitu kan. Ada nggak mungkin terlebih lagi tidak sedikit yang terjadi banyak dalam tanda kutip, bukan tanda kutip sebenarnya, penyimpangan atau pengarang-pengarang kepada yang mengaku-ngaku mursyid Pangersa Mengganti. Ada ini nggak saran-saran nih buat ikhwan-ikhwan mungkin yang baru talqin zikir supaya dia mantep, karena kan Bang Aldo 2014 nggak ketemu Pangersa Abah, ya kan? Tapi bisa sampai njejek, mantep, yakin, ada pengalaman juga dan bahkan punya motivasi untuk menyambangi silaturahim murid-murid Pangersa Abah di forum-forum manakib. Buat teman-teman nih, teman-teman yang sudah mengamalkan, baik yang sudah lama apa enggak, ya zikir 165 tuh tetap harus 5 kali. Lebih banyak lebih baik, dan yang saya infokan dari teman-teman ikonan, kalau bisa nih untuk kotamannya jangan mengandalkan 1 kali seminggu, karena kuncinya ada di situ sebenarnya. Kalau kita mau membutuhkan sesuatu, ya udah perbanyak kotaman, terutama ya latif itu nanti itulah kunci semuanya gitu loh. Jadi perbanyakan kotaman aja kalian, maksudnya ya itu kalian kan kotaman bisa sendiri gitu loh. Kalian bisa kotaman bisa sendiri loh. Itulah kalian perbanyak aja gitu loh. Sama ya manakib kalau memang hanya bisa sebulan sekali ya nggak apa-apa, tapi lebih banyak lebih baik ini. Betul. Manakib ini masalah yang prinsipnya lebih banyak lebih bagus karena kita silaturahim ya berkeluh kesah, karena ya mungkin masa lalu kita semua hampir sama sih. Betul, ya memang banyak orang bertekian, memang banyak tidak rata-rata masalah ekonomi. Ya jujur saya juga masalah ekonomi memang semua memang kita masalah ekonomi menghadapi hal itu. Jadi ya udah kita bisa ya sebantu ya kita bantu ya semaksimal mungkin aja. Itu aja sih. Iya, Mas. Jadi kita juga paham juga ya bahwa banyak orang akhirnya ke Pangersa Abah itu ada yang dari masalah ekonomi, ada dari masalah kesehatan, ada masalah keluarga, berbagai macam masalah itu tumpah ke Pangersa Abah, Pangersa Abah semua memang selalu semua ustadz tuh memang bilang kalau setiap masalah ke Pangersa Abah, memang waktu yang saya tahu waktu Abah masih hidup, yang saya pernah dengar, dia hanya jawabannya perbanyak zikir saja. Betul. Perbanyakkanlah zikir, buanglah semua ke zikir. Betul. Betul. Apapun masalahnya jawabannya itu. Iya, zikir. Dia nggak mau ngasih apa-apa, dia nggak mau ngasih kita harus mengadakan riadu apa enggak. Dia zikir aja udah. Itu.
Iya, karena beliau samudra ya. Iya. Jadi apapun kotoran yang masuk, Iya. sampah-sampah dari kita Iya. ya karena Iya. samudra, Iya. kita ketiban bersih ya. Iya. Masya Allah, ini menarik nih. Jadi teman-teman Bang Aldo ini termasuk ikhwan yang mengambil talqin zikir setelah Pangarsaba wafat. Jadi beliau juga sepanjang istiqomah melakukan zikir harian. Tadi pesannya Bang Aldo tuh zikir harian, khataman, manakib, jangan terpaku 165 kali 5 kali. Iya. Seminggu sekali. Iya, khataman. Sebulan sekali. Iya. Kalau ada waktu luang lebih, Iya. ditambah lebih bagus. Bagus, ya. Gitu. Bijak sekali. Ya. Tambo Cie. Bang Aldo terima kasih banyak nih. Iya, makasih. Mudah-mudahan Bang Aldo sehat, Iya. juga keluarga. Iya. Dan insya Allah kita juga berdoa mudah-mudahan jodoh memang yang tadi itu jika Allah berkehendak dan yang terbaik kita dukung. Jangan lupa undangannya. Iya, amin. Kalau mau foto wedding photographer itu ada Ustadz Rojak. Iya. Thank you Bang Aldo ya. Iya, sama-sama.